Pulau Jawa. Kehadiran Syarif Hidayatullah yang lebih dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati di Cirebon perlahan mengubah agama dan kebudayaan masyarakat yang tinggal di sana. Hingga akhirnya, pada masa Kerajaan Demak, Sunan Gunung Jati memisahkan Cirebon dari Kerajaan Pajajaran dan menyatakan Cirebon sebagai wilayah bagian dari kekuasaan Demak. Karena perkembangan Kerajaan Demak yang terus diliputi oleh konflik berdarah, Sunan Gunung Jati melepaskan wilayah Cirebon, Jayakarta, dan Banten dari kekuasaan Demak. Menjelang wafatnya, Sunan Gunung Jati menyerahkan wilayah Banten dan Jayakarta untuk diurus oleh putranya yang bernama Hasanuddin. Sementara wilayah Cirebon diserahkan pada putranya yang lain, yakni Panembahan Ratu. Panembahan Ratu wafat dan digantikan oleh putranya, Panembahan Girilaya. Setelah Panembahan Girilaya wafat, kerajaan Cirebon terpecah menjadi dua, yakni Kasepuhan dan Kanoman. Di Banten, Hasanuddin berhasil mengembangkan kawasan tersebut menjadi pusat perdagangan baru. Setelah Hasanuddin wafat pada tahun 1570, Banten dipimpin oleh Panembahan Yusuf. Pada masa pemerintahan Panembahan Yusuf, Banten mampu menguasai seluruh wilayah Jawa Barat dan menghabisi kekuasaan kerajaan Pajajaran di kawasan selatan. Dengan jatuhnya Pakuan ibu kota kerajaan Pajajaran ke tangan Banten, kawasan pedalaman Jawa Barat yang semula masih menganut Hindu mulai terbuka dan perlahan beralih menjadi Islam. Masa pemerintahan Panembahan Yusuf adalah masa gemilang bagi persebaran agama Islam di Jawa Barat. Panembahan Yusuf wafat pada 1580, dan digantikan putranya yang bernama Maulana Muhammad. Pada masa pemerintahannya, wilayah Banten meluas hingga ke Lampung dan Sumatera Selatan, sehingga Banten mendominasi jalur perdagangan di Selat Sunda. Karena ingin lebih memperluas wilayah kekuasaannya, pada tahun 1627 Maulana Muhammad menyerang Palembang. Dalam pertempuran tersebut Maulana Muhammad terbunuh. Wafatnya Maulana Muhammad meninggalkan masalah karena putra mahkota, yakni Pangeran Abdul Mufakir masih berusia 5 bulan. Akhirnya, pemerintahan dijalankan oleh Pangeran Rana Menggala sebagai wali Sultan Abdul Mufakir hingga dewasa dan mampu memerintah sendiri. Di tengah masa pemerintahannya, datang delegasi pedagang Belanda yang dipimpin oleh Cornelius de Houtman. Cornelius de Houtman meminta agar Persatuan Pedagang Belanda, VOC, diberi izin untuk mengatur perdagangan rempah-rempah di Banten. Sultan Abdul Mufakir menolak permintaan tersebut secara halus. Pada tahun 1651, Sultan Abdul Mufakir digantikan oleh cucunya, Sultan Ageng Tirtayasa. Berbeda dengan kakeknya, Sultan Ageng Tirtayasa bersikap lebih keras terhadap para pedagang Eropa yang menurutnya tidak tahu tata krama. Tercatat bahwa pada masa pemerintahannya, kapal-kapal dagang Eropa dilarang berlabuh di pelabuhan Banten. Walau begitu, Banten tetap menjadi pusat perdagangan yang dikunjungi para pedagang Asia. Pada saat tersebut, VOC telah menguasai Jayakarta. Mereka mengubah nama Jayakarta menjadi Batavia. Karena lebih sering mengurusi masalah luar negeri, maka Sultan Ageng Tirtayasa mengangkat putranya, Pangeran Anom, yang diberi gelar Sultan Haji, untuk mengurusi masalah dalam negeri. Keadaan ini dimanfaatkan oleh VOC. Pada tahun 1680, VOC berhasil menghasut Sultan Haji untuk memberontak kepada ayahnya. Maka, pecahlah perang saudara antara tentara Banten yang setia pada Sultan Ageng Tirtayasa dengan tentara Sultan Haji, yang dibantu VOC. Sultan Ageng Tirtayasa yang semakin terdesak ke pedalaman berhasil ditangkap pada tahun 1681.